Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi di Lampung Dev Academy. Pada video ini kita akan belajar salah satu fitur dari Taluan CSS yaitu state variant. Dalam state variant itu ada beberapa state yang bisa kita gunakan untuk mempercantik halaman website kita. Contohnya itu hover dan focus state. Dan masih ada banyak dari state variant yang bisa kita pelajari nantinya. Nah, bisa kita lihat contohnya di dalam website Taluan CSS sendiri pada saat kita mengklik input filter project, maka state focus akan aktif. Bisa kita lihat tuh yang muncul di sini bagian input fokus, kemudian pada saat kita menghover button new yang aktif state button ya seperti ini. Kemudian saat kita menghover sebuah kelas grup, yang akan aktif adalah group hover. Oke, kita langsung praktek aja ya. Bisa kita copy dulu ini dari contoh source code HTML dari Taluan CSS-nya. Kemudian yang kemarin itu kita komen dulu, caranya itu kita blok dulu yang bagian semua source code yang di dalam return kita komen dulu atau control slash, lalu kita pastekan saja tadi source code yang udah kita copy. Nah, masih ada yang merah-merah ya teman-teman. Nah, itu kita cek nih apa sih yang bikin merah. Seperti kayak yang kemarin ada beberapa tag HTML yang tidak ada pasangannya, dan yang bikin error itu yang ini nih. Nah, ya ada titik duanya di sini, ini kita hapus saja. Terus ini karena kita belum ada data JavaScript-nya, ini kita ganti dengan teks biasa saja atau ini juga kategori. Kemudian ini titik 2 nih, kita hapus titik 2-nya. Terus source, nah source-nya kita copy dari ini. Nah, kita copy gambar hamburger ini aja, kita copy image address sebagai source dari gambarnya. Oke, kalau udah kita cek apakah masih ada yang error. Kalau udah nggak ada, tinggal tekan Ctrl save untuk save projectnya, kemudian ketik npm start di sini. Sambil nunggu, nah udah keluar ya teman-teman ya. Nah, terus kita buka dokumentasinya, kita akan pelajarin beberapa fungsi state variant. Yang pertama ini itu ada fokus, di sini ada hover. Itu udah ada ya teman-teman ya. Ini kita close aja dulu. Ini udah ada nih, ini fungsi dari hovernya dan ini fungsi dari fokus. Tadi udah kita praktekkan. Lanjut, hover sudah. Nah, di dalam state variant kita juga bisa menambahkan beberapa style yang belum terdaftar secara default. Kalau default hover kan ini ya teman-teman. Nah, nanti bisa kita tambah, misalnya paddingnya jadi lebih besar gitu. Kalau di sini kan nggak ada. Nah, kita harus tambahin nih manual di taluan config.js. Kita buka aja taluan config-nya.
kita pastikan di sini. Nah, cara makainya gimana? Kita save dulu ya. Cara makainya itu misalnya yang bagian button new ini ya. Nah, di button new ini kan kita bikin misalnya paddingnya itu 1, tapi ketika hover paddingnya menjadi 2. Save, coba ada pergerakan. Nah itu saat di hover itu paddingnya menambah jadi 2 teman-teman gitu. Oke, kita lanjut ya. Fokus sudah. Ini sama kayak tadi. Untuk fokus bisa kita aktifkan. Contoh nih ya, kita mau men-setting lebar dari input filter project ini. Nah, itu kan ada di input. Nah, di sini nih, bagian sini. Nah, gimana caranya? Kita tambahin di sini. Kalau untuk lebar berarti min width, minimal panjang. Kita masukin step varian apa yang mau kita daftarkan untuk merubah min width-nya, yaitu fokus. Terus kita save, kemudian kita kasih inisialisasi dulu nih. Ini W-nya kita update dulu, kita rubah ya jadi W-min 64 misalnya. Kemudian untuk perubahannya, misal ketika di fokus lebarnya menjadi full, jadi kita tambahin fokus terus W min full, min W masih seperti ini kembali ke save. Oke, kita lihat nih skema panjangnya jadi 4 ya. Pas kita klik, pada saat kita fokus ke inputnya, dia akan panjang, lebarnya berubah menjadi full dari halaman browsernya. Oke, lanjut lagi aktif. Nah, ini bedanya dengan hover itu, ketika diklik dia aktif ketika buttonnya di setelah diklik. Kalau hover kan sebelum, kalau ini setelah nih. Itu ada warnanya kan. Itu kita coba copy aja kalau ingin lihat contohnya. Kita taruh di paling bawah sini aja ya. Kita paste. Ini titik-titik ini kita hilangin. Terus kita save. Pas kita klik, maka warnanya akan berubah. Kita styling dikit ya biar lebih rapih. Oke, sepertinya untuk aktif itu harus daftarin ya. Oke, untuk aktif juga harus ditambahin di Taiwan config ya teman-teman, karena secara default dia tidak terdaftar. Kita kopikan, kita masukkan di sini. Terus ini kita styling dikit ya, ini kita kasih paddingnya 1, terus untuk sisinya kita bikin rounded biar lebih enak dilihat. Oke, terus kita klik tuh.
warna greennya menjadi lebih gelap sesuai styling kita. Lanjut group cover, tadi udah ada ya teman-teman, group cover itu yang di sini. Nah, group cover sendiri itu dia akan menghover semua yang ada dalam grupnya. Misalnya nih, ini kan kita satu grup nih, dan kelas kita pakai kelas grup di sekitar sini. Nah, ini grup. Nah, dalam grupnya itu kita teks awalnya kan hitam. Nah, ini kita rubah jadi merah aja deh, karena backgroundnya putih nanti kelihatan. Text red 500, dan ini juga kita bikin warna biru, text blue 200. Nah, kita save. Jadi ketika dari A-nya ini, HTML-nya ini cover, nah dia juga kan menghover fungsi group hover itu, dia ikut menghover aktif gitu, hovernya ikut aktif gitu loh di dalam sebuah grup seperti itu. Kita contohin ya nih. Nah kan yang kita hover itu kan bagian luarnya ya, bukan di sininya. Tapi karena ini satu sebuah grup, maka semuanya akan aktif gitu. Lanjut, ini sama juga bisa kita tambahin beberapa fungsinya. Ini kalau grup fokus mirip dengan grup cover, nih contohnya. Tapi dia penggunaannya mirip. Fokus within itu dia pada saat dipilih nih, bisa dilihat tuh teksnya agak abu-abu gitu. Nah itu aktif ketika kita memilih salah satu email, contohnya ini ya. Tuh. Dia jadi abu-abu ya, backgroundnya juga jadi 400 gitu. Jadi di dalamnya gitu. Ya, mirip dengan fokus. Lanjut, fokus visible. Oke. Ini kita coba praktekin ya di software-nya, apa yang membedakan gitu. Kita copy saja di bawah sini. Ini seperti biasa kita hapus dulu. Terus ringnya kita bikin 4 ya, biar lebih kelihatan. Ring itu lingkaran di sekitar button, nanti bisa kelihatan. Fokus ring red 500, ini juga kita bikin sama. Terus kita styling dikit, paddingnya 1, terus marginnya 1, rounded, biar aja di bawah. Oke, kita coba cek ya, backgroundnya lupa, background 500. Kita copy ID-nya aja, save. Oke. Nah, udah lumayan mirip lah ya. Kita hapus dulu. Ini pada saat kita klik, nah, ada tombol ring kan. Ketika fokus dia ada tombol, ada kelas ringnya aktif. Tapi yang ini pas kita klik tidak aktif. Kenapa? Karena fokus visible itu akan aktif ketika dia men-trigger keyboard kita gitu. Misalnya kita klik buttonnya terus kita pencet spasi. Fokus visible baru aktif. Nah, kita coba ya di sini. Oke, ini udah aktif, cuman kalau yang ini belum kan. Kita pencet spasi atau enter.
Oke, apa ini belum aktif, kita cek dulu. Jika tidak aktif kita cek lagi. Oke, sepertinya sama dengan yang di atasnya. Focusable itu harus ditambahkan di taluan CSS-nya. Untuk penambahannya seperti ini teman-teman ya. Oke, untuk motion save ini kita lihat contohnya ya. Jadi motion save ini juga merupakan salah satu fitur tambahan di taluan config gitu. Jadi ketika dia belum dimasukkan ke dalam config dia tidak akan aktif. Ini untuk membuat motionnya lebih halus sepertinya gitu. Mungkin kita bisa bahas di sesi selanjutnya. Oke, lanjut ke disable. Jadi ketika disable dia opacity-nya menjadi 50. Ini bisa dipraktikkan langsung ya sama teman-teman. Gampang kok. Jadi ketika buttonnya itu ada status disable dia akan aktif. Sama harus didaftarin juga. Intinya ketika dia tidak terdaftar secara default harus ditambahkan seperti itu. Visited sama juga jadi yang lagi. Jadi yang visited itu yang udah linknya sudah terklik, yang unvis itu yang belum. Itu ini bisa kita praktekkan ya. Nah kita masukin aja, ini ada link, dia href-nya kita bikin tes gitu. Nah, ketika di klik dia akan nge-ref ke tes. Yang kalau belum dia nama ininya text blue, nama kelasnya itu ketika tervisi jangan purple deh. Kita bikin red aja. Kita coba, ini linknya kita klik. Oke, kenapa belum bisa? Sama seperti yang lain harus didaftarin juga. By default the verifier is not enabled. Main di Varia. Oke, nah linknya menjadi merah ya karena sudah kita klik tadi. Kemudian cek. Nah ini di biasanya kalau kita pakai checkbox atau radio ini bisa kita styling juga seperti itu teman-teman. Mungkin untuk lebih jelasnya saya jelasin di sesi selanjutnya ya karena ini merupakan bagian dari form. Oke, untuk pengenalan mungkin segitu aja teman-teman ya karena state varian ini emang banyak fungsinya dan bisa kalian lihat paling bawah nih default variant reference. Nah di sini sebenarnya banyak sekali default varian yang sudah terdaftar gitu. Tapi kembali lagi ada beberapa varian yang harus kita tambahkan dulu di taluan config karena itu mungkin dari taluan CSS-nya merasa kalau state variant itu bukan priority untuk penggunaannya gitu teman-teman. Mungkin saja video saya pada sesi ini. Thanks for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.